Presiden La Liga sebut Premier League sudah lama tak menangi Ballon d'Or. Presiden La Liga yakni Javier Tebas tampak meledek Premier League terkait perbandingan kedua liga. Tebas menyebut pencapaian Liga Spanyol di Ballon d'Or. Pada Ballon d'Or di tahun ini dikadang-kadang akan jatuh ke tangan dua Real Madrid yakni Vinicius Junior atau Jude Bellingham. Sedangkan dari Premier League, gelandang Man City juga punya peluang besar. Tepis isu hengkang, Carlo Ancelotti tegaskan ingin bertahan lama. Carlo Ancelotti mengatakan secara gamblang bahwa ia tak menutupi kemungkinan untuk tetap bertahan di Real Madrid di luar kontraknya saat ini. Ancelotti sempat dikabarkan akan hengkang pada musim panas tahun lalu sebelum menandatangani perpanjangan kontrak yang cukup mengejutkan. Namun pelatih asal Italia tersebut terus dikaitkan dengan kepergiannya dari Santiago Bernabeu. Belum kembali ke performa terbaik, Erik ten Hag bela Bruno Fernandes. Manajer Manchester United Erik ten Hag membela Bruno Fernandes yang menjalani musim dengan lambat. Menurut ten Hag hanya masalah waktu sebelum pemain Portugal tersebut kembali ke performa terbaik. Fernandes masih tetap menjadi bagian penting di skuad Erik ten Hag, namun Kapten Setan Merah itu belum menunjukkan kontribusi yang signifikan untuk Setan Merah di awal musim ini. Sepanjang musim ini Fernandes memberikan satu assist dan belum mencetakkan gol. Performa ciamik Manuel Ugarte diprediksi bakal jadi idola baru di Old Trafford. Mantan pemain Manchester United yakni Owen Hargreaves memberikan pujian setinggi langit kepada Manuel Ugarte. Ia percaya bahwa sang gelandang asal Uruguay itu bakal jadi pemain top bagi Setan Merah. Menurut Owen, Ugarte punya karakteristik permainan yang berbeda dengan gelandang-gelandang MU yang lain. Jadi ia menghadirkan keseimbangan di lini tengah Setan Merah. CEO baru canangkan MU juara di tahun 2028. The Athletic melaporkan bahwa Omar Berrada sudah menetapkan timeline untuk target juara. Ia ingin MU memenangkan Premier League paling lambat di tahun 2028. Menurut laporan tersebut, ada sejumlah alasan mengapa Berrada harus menargetkan MU menang trofi IPL di 4 tahun lagi. Ini disebabkan karena MU dinilai butuh banyak perombakan, tak hanya dari aspek sepak bola tetapi juga dari faktor infrastruktur. Nicholas Jackson berproses jadi pemain 150 juta pound sterling. Nicholas Jackson diprediksi akan tembus menjadi pemain top di masa depan. Jackson menjadi salah satu pemain yang diuntungkan dengan kedatangan dari si pelatih baru Enzo Maresca. Kualitas Jackson pun diperhatikan oleh mantan pemain Chelsea yakni Jimmy Floyd. Ia melihat bahwa potensi besar ada dalam diri Jackson untuk jadi striker top. Jika Jackson bisa memaksimalkan potensinya, dia akan menjadi pemain bernilai 150 juta pound sterling, saya yakin itu, ujar dari Hasselbank. Tampil melempem, Pedro Neto akui belum sampai performa terbaik. Bintang baru Chelsea Pedro Neto mengakui bahwa ia telah berjuang untuk menemukan bentuk permainannya setelah klub menghabiskan dana sebesar 54 juta pound sterling di musim panas. Dalam sebuah kesempatan itu mengatakan bahwa kedalaman materi pemain yang dimiliki Chelsea saat ini membuat tidak ada pemain yang bisa istirahat. Di sini saya harus bekerja keras lagi atau mungkin saya tidak akan bermain karena pelatih akan merotasi para pemain, ujar dari Neto. Morata dilaporkan cedera lagi. Persiapan AC Milan menghadapi Lecce terganggu lantaran striker andalan mereka yakni Alvaro Morata dilaporkan mengalami cedera. Dalam sesi konferensi pers, Paulo Fonseca mengungkapkan bahwa Alvaro Morata diragukan main lawan Lecce pasalnya ia mengalami cedera otot. Napolinya Conte menggila. Napoli mulai memetik buah hasil kerja keras Antonio Conte. Meski musim masih awal, Conte mulai menunjukkan sentuhan magisnya dengan membimbing tim merangkai kemenangan. Terbaru pada Jumat 27 September, Napoli mengalahkan Palermo 5-0. Kemenangan ini pun melanjutkan tren positif dari Napoli yang tidak kalah dalam 6 pertandingan terakhir. Performa Napoli di 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi memang cukup menjanjikan. Mereka total mencetakkan 14 gol dan kebobolan hanya 1 kali.
Lewandowski sebut Lamine Yamal winger terbaik dunia. Lamine Yamal sedang bersinar terang di awal musim ini, dan penyerang top Barcelona yakni Robert Lewandowski mengatakan bahwa Yamal adalah winger terbaik di dunia saat ini. Pesepak bola berusia 17 tahun itu sudah membukukan total 4 gol dan 5 assist hanya dalam 8 pertandingan pertama. Lewandowski tahu betul potensi besar dari rekan timnya tersebut. Namun Lewandowski mengingatkan bahwa Yamal agar jangan cepat puas, sekaligus menjaga konsistensi karena karirnya masih sangat panjang. Arne Slot komentari cedera Rodri tegaskan pentingnya rotasi. Cedera lutut yang dialami oleh Rodri turut disorot oleh manajer Liverpool yakni Arne Slot. Ia menilai kunci untuk menghindari hal serupa adalah dengan tidak memberikan beban pertandingan yang berlebih. Terkadang ada detail kecil yang menentukan, namun terkadang Anda juga bisa sedang sial. Jika Anda lihat apa yang terjadi dengan Rodri, itu sangat-sangat tidak beruntung baginya, ujar dari Arne Slot. Manchester United sudah kantongi kelemahan Tottenham. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan penilaian terkait Tottenham yang akan menjadi lawannya di akhir pekan ini. Ia mengaku sudah mengantongi kekuatan dan kelemahan dari sang tamu. Mereka adalah tim yang suka menyerang, namun di sisi lain mereka selalu membuka ruang yang besar di pertahanan mereka. Jadi ini bisa jadi keuntungan kami, ujar dari sang manajer. Legenda Liverpool prediksi MU bakal kalahkan Tottenham. Legenda Liverpool yakni Jamie Carragher memberikan prediksi seputar laga MU versus Tottenham di akhir pekan ini. Ia menilai bahwa setan merah bakal keluar sebagai pemenang dalam partai tersebut. Carragher punya alasan mengapa ia menjagokan MU untuk memenangkan laga ini ketimbang Tottenham. Ia menyebut bahwa MU hanya tidak beruntung saat ditanimbang oleh Crystal Palace, di mana ia menilai MU sebenarnya punya permainan yang cukup bagus. Toni Kroos hampir gabung MU tetapi batal gara-gara Moyes. Toni Kroos hampir bergabung dengan Manchester United sebelum merapat ke Real Madrid pada tahun 2014. Ia membeberkan alasan mengapa transfernya itu batal. Transfer Toni Kroos ke MU selangkah lagi hampir terrealisasi, tetapi keputusan setan merah memecat David Moyes pada bulan April mengubah cerita transfer Kroos tersebut. Moyes menjadi sosok yang aktif membujuk Toni Kroos merapat ke Old Trafford. Selepas Moyes pergi, penggantinya di MU adalah mantan pelatih Munchen yakni Louis van Gaal, dan hal ini membuat Toni Kroos mantap batal kepindahannya ke Manchester United. Mo Salah bakal dapat gaji lebih tinggi dari Ronaldo jika pindah ke Arab. Gabriel Agbonlahor mengungkapkan bahwa Mohamed Salah bakal meninggalkan Liverpool dan menuju Arab Saudi. Ia yakin bahwa ia akan digaji lebih tinggi dari Cristiano Ronaldo di sana. Kontrak Salah bersama Liverpool hanya tersisa hingga akhir musim ini, dan bintang asal Mesir tersebut belum ada tanda-tanda memperpanjang kontraknya bersama si merah. Mourinho lewati rekor Ancelotti di Eropa. Kiprah perdana Mourinho di babak utama Liga Eropa bersama Fenerbahce turut bikin The Special One mencatatkan rekor. Pria asal Portugal ini menjadi pelatih pertama yang menangani 9 klub berbeda di babak utama kompetisi Eropa. 9 klub yang ditangani Mourinho di babak utama kompetisi Eropa adalah Benfica, Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur, AS Roma, dan terakhir adalah Fenerbahce. Mourinho melewati rekor yang sebelumnya dipegang oleh Ancelotti dengan menukangi 8 klub di kompetisi Eropa. Barca berpeluang istirahatkan Lamine Yamal. Barcelona kemungkinan akan mengistirahatkan Lamine Yamal saat mereka bertandang ke Osasuna. Sejak musim ini penyerang muda Blaugrana tersebut selalu hadir di atas lapangan. Ia bermain di setiap laga dan mengumpulkan total 706 menit bermain. Akumulasi pertandingan ini mulai tambah dan kemungkinan sangat berisiko dan membebani fisik dari pemain muda tersebut. Dengan laga kontra Osasuna yang semakin dekat, ini adalah saat yang pas bagi Hansi Flick untuk mengistirahatkan pemain terbaiknya dan baru menurunkannya untuk pertandingan di Liga Champions di tengah pekan depan.
Ten Hag harus pertanyakan komitmen dari Rashford. Premier League musim ini memang baru berjalan selama 5 pekan, namun keraguan mulai muncul pada penyerang MU yakni Marcus Rashford yang baru menyumbangkan 1 gol saja. Rashford terus mendapatkan sorotan negatif sejak tampil menurun di musim lalu. Rashford tercatat hanya bisa menyumbangkan 8 gol dari total 43 laga bersama MU. Bek timnas Inggris jadi suksesor Virgil van Dijk di Liverpool. Klub Liga Inggris yang di Liverpool dilaporkan sudah menemukan calon suksesor bagi Virgil van Dijk. Mereka berencana untuk bisa mendatangkan Maguire sebagai pengganti dari bek asal Belanda tersebut. Football Insider melaporkan bahwa Slot jatuh hati terhadap Guehi dan menganggapnya ia adalah pengganti ideal untuk sang kapten Liverpool tersebut. Hanya saja Palace memasang harga yang terlalu tinggi yakni sekitar 80 juta pound sterling, dan Liverpool juga dikonfirmasi bukan satu-satunya klub yang berminat kepada jasa dari Guehi. Man City bakal tendang gelandang gagal bergaji 3 miliar rupiah per pekan. Manchester City bertekad untuk menjual gelandang Inggris berusia 28 tahun yakni Calvin Phillips yang kini tidak mendapatkan tempat di skuad Josep Guardiola pada musim panas mendatang. Menurut laporan dari Give Me Sport, Calvin Phillips tidak memiliki masa depan jangka panjang di Manchester City. Laporan tersebut mengatakan bahwa Man City tidak akan menarik kembali Calvin Phillips dari masa peminjamannya di Januari meskipun mereka telah kehilangan Rodri. Man City berharap bahwa Phillips menikmati musim yang baik selama masa peminjamannya tersebut dan mendorong klub-klub peminat termasuk diantaranya FC Stone untuk mengambil langkah konkret untuk di tahun depan. Manchester City gagal menang. Manchester City bertandang ke markas Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Premier Inggris. Walau berlaga sebagai tamu, Manchester City berhasil unggul di babak pertama lewat sepakan dari Josko Gvardiol di menit ke-35. Sayangnya The Citizen harus kebobolan lewat penalti dari Anthony Gordon di menit ke-58 dan skor imbang 1-1 bertahan hingga akhir laga. Tambah 1 poin membuat Manchester City kini mengoleksi 14 poin dari 6 laga. Sementara Newcastle tertahan di urutan kelima dengan koleksi 11 poin.